Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jenny Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang pendidik atau guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dilakukan agar peserta didik memahami serta menyadari secara internal, bukan melalui paksaan, pujian, maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 macam motivasi yang mendasari suatu perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan pujian atau hadiah atau penghargaan dari orang lain merupakan suatu motivasi eksternal. Artinya motivasinya berasal dari luar dirinya. Sedangkan motivasi untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai merupakan suatu motivasi internal. Motivasi internal untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, perlu dilakukan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan atau pujian berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Posisi kontras sebagai seorang guru, yaitu terdapat 5 macam posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi yang paling pas bagi kita sebagai pendidik, di mana guru berkolaborasi beserta peserta didik untuk menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya serta mendorong peserta didik menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif bagi peserta didik atau peserta didik yang berhasil. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan untuk mewujudkan keyakinan kelas dengan berkolaborasi bersama peserta didik untuk membuat suatu kesepakatan kelas yang dibentuk dengan pernyataan positif serta universal yang mudah diingat dan dipahami untuk kemudian diterapkan di dalam lingkungan kelas. Terdapat beberapa langkah dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Terdapat langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas seperti berikut ini. Terdapat langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas seperti berikut ini. Terdapat langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas seperti berikut ini. Terdapat langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas seperti berikut ini.
Segitiga restitusi merupakan suatu metode yang digunakan oleh guru atau orang tua untuk menyelesaikan suatu masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Koneksi antar materi atau keterkaitan antara filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, dan juga budaya positif, yaitu adalah kaitan antara budaya positif dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu adalah bahwa kita menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak yaitu adalah bahwa budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu adalah berpihak pada peserta didik, mandiri, kolaboratif, reflektif, serta inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Budaya positif terkait dengan visi guru penggerak merupakan salah satu perubahan yang ingin dicapai oleh visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif yang menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak kepada peserta didik. Demi mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah suatu prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda terkait konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik bagi Anda di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, yaitu bersifat menghukum, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, serta menurunkan kualitas dan juga bisa merusak suatu hubungan. Refleksi yang kedua yaitu adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya mengenai peserta didik yang ketahuan bermain game saat sedang praktikum IPA. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus merefleksikan diri saya serta terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Perasaan saya sangat menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Menurut Anda Menurut saya hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik atau motivasi internal pada para peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru yang harusnya berperan sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai pemantau bahkan seringkali sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa kecewa kenapa mereka harus melakukan kesalahan dan tidak menurut sehingga saya harus menghukum mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari serta merefleksikan diri bahwa segala tindakan yang saya lakukan sebelumnya ternyata banyak melukai hati para peserta didik serta tidak mengerti kebutuhan mereka. Sekarang saya paham dan akan mencoba untuk terus konsisten serta terus memahami apa yang peserta didik butuhkan. Sebelum mempelajari modul ini, apakah pernah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan, salah satu tahapan dari segitiga restitusi, yaitu adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang tuh sebetulnya pernah melakukan suatu kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting menurut saya untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi bisa dilakukan di rumah, sehingga bisa menjadi pembiasaan yang positif dan melahirkan budaya positif di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya mengenai modul 1.4 koneksi antar materi penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian